Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Pertama-tama Ibu akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Baik, terima kasih Ugi. Sebelumnya, buat yang bisa on cam, tolong on cam ya. Buat yang terkendala sinyal, boleh buat off cam. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir, walaupun hanya bertemu melalui Zoom meeting, tapi semoga pembelajaran hari ini dapat diterima kalian dengan baik dan dapat diamalkan kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya nih, pernah nggak sih kalian membandingkan wajah kalian dengan wajah orang tua atau saudara-saudara kalian saat bercermin? Nah, wajah kalian tuh lebih mirip ayah atau ibu kalian? Atau kalian pernah ngedengar nih komentar dari teman atau sahabat kalian atau kerabat mengenai kemiripan fisik atau sifat kalian dengan anggota keluarga kalian yang lain. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, saat kalian membandingkan wajah kalian dengan orang tua kalian ataupun saudara kalian, besar kemungkinan kesamaan. Nah, mengapa sih bisa begitu? Alasannya itu karena sifat-sifat yang kita miliki ini sebenarnya warisan dari kedua orang tua kita. Makanya besar kemungkinan kita itu mirip dengan orang tua maupun saudara kandung kita. Setiap makhluk hidup itu pasti memiliki beberapa sifat, baik itu sifat yang tampak maupun sifat yang tidak tampak. Nah, sifat yang tampak itu merupakan sifat fisik yang dapat diamati secara langsung. Contohnya itu warna mata, bentuk wajah, rambut, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan sifat yang tidak tampak itu sifat yang tidak bisa diamati secara langsung, contohnya golongan darah kita. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui golongan darah kita, kan kita harus ngecek dulu tuh golongan darah kita. Nah, baik sifat yang tampak maupun yang tidak tampak ini merupakan warisan dari orang tua kita atau keturunan dari orang tua kita ke anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah melaksanakan secara asinkronus yang membahas tentang hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, ada yang masih ingat nggak hukum Mendel 1 itu disebut juga hukum apa? Ya, Bu. Ya, Ilham boleh. Hukum segregasi ataupun pemisahan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi hukum Mendel 1 itu disebut juga hukum segregasi atau hukum pemisahan. Tapi tahu nggak sih kalian apa yang dipisahinnya? Alel, Bu. Ya, betul sekali. Pada saat kapan alel tersebut dipisahkan? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Ya, jadi pemisahan pasangan alel secara bebas itu terjadi pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, kita minggu kemarin sudah membahas ya tentang pembelahan sel pada materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak berapa jumlah kromosom pada pembelahan meiosis? Saya, Bu. Ya, boleh. Jumlah sel kromosomnya haploid, Bu. Iya, benar. Nah, dalam hukum Mendel 1 ini, jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid karena pada hukum Mendel 1 itu berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Nah, Ibu mau bertanya lagi, ada yang tahu nggak perbedaan hukum Mendel 1 dengan hukum Mendel 2? Saya, Bu. Ya, boleh. Perbedaan hukum Mendel 1 dan 2 itu adalah sifat yang disilangkannya. Pada hukum Mendel 2 terjadi persilangan antar dua individu yang berbeda dengan dua sifat beda atau dihibrid. Ya, betul sekali ya, Delvia. Nah, hukum Mendel 2 ini disebut juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Dalam hukum Mendel 2 ini, setiap sifat bisa berpasangan dengan sifat lainnya yang tidak sealel pada saat pembentukan gamet. Ada yang masih ingat nggak persilangan monohibrid dan hibrid itu menghasilkan rasio berapa? Saya, Bu. Ya, boleh. Persilangan monohibrid menghasilkan rasio fenotip yaitu 3:1 atau 1:2:1 pada generasi F2. Sedangkan persilangan hibrid akan menghasilkan generasi F2 dengan rasio fenotipnya yaitu 9:3:3:1. Ya, betul sekali ya, Ugi. Jadi persilangan monohibrid itu menghasilkan fenotip 1:2:1. Sedangkan persilangan dihibrid itu menghasilkan fenotip 9:3:3:1. Tapi tahu nggak sih kalau pada kenyataannya itu tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel.
Nah, pada beberapa kasus persilangan itu dihasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut, yang sering disebut penyimpangan semu hukum Mendel yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan contoh-contoh penyimpangan semu hukum Mendel. Yang kedua, siswa dapat menghitung presentase rasio fenotip F2 dari penyimpangan semu hukum Mendel. Nih, apa yang kalian ketahui tentang penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, tadi Ibu sudah sedikit membahasnya ya. Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, boleh. Penyimpangan semu hukum Mendel itu memiliki perbandingan fenotip yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Ya, benar sekali ya. Pada beberapa kasus persilangan itu dihasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Ini yang disebabkan oleh beberapa gen dengan alel yang berbeda yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Contoh penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama itu ada atavisme. Nah, atavisme ini merupakan interaksi antar gen yang berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Nah, contoh dari atavisme itu dapat kita temukan pada jengger ayam nih ya, seperti yang terlihat dari gambar. Di sini ada jengger ayam yang berbentuk walnut. Ini ya. Yang ini berbentuk pi, yang ini berbentuk single, dan yang ini berbentuk cross. Nah, untuk yang walnut itu memiliki genotip R besar, strip P besar, strip. Nah, strip di sini tuh bisa menjadi R besar atau R kecil, dan strip di sini juga bisa menjadi P besar atau P kecil. Nah, untuk cross itu genotipnya R besar, strip P kecil, P kecil. Untuk pi, R kecil, P besar, strip, dan untuk single itu R kecil, P kecil, P kecil. Nih ya, di sini kita punya diagram persilangan antara ayam ros dan ayam pi. Nah, di sini ayam ros kan R besar, P kecil genotipnya. Disilangkan dengan pi, R kecil, P besar, P besar. Nah, gametnya itu yaitu R besar dan P kecil ya. Untuk gamet yang pi itu R kecil, P besar. Kemudian menjadi R besar, R kecil, dan P besar, P kecil yaitu walnut ya. Nah, kemudian R besar, R kecil, walnut ini disilangkan lagi dengan samanya. Kemudian menghasilkan gamet R besar, P besar, R kecil, P besar, R besar, P kecil, dan R kecil, P kecil. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini berarti di sini R besar, P besar, R kecil, P besar, R besar, P kecil, dan ini R kecil, P kecil. Nah, ini juga sama. R besar, P besar, R kecil, P besar, R besar, P kecil, dan R kecil, P kecil. Nah, coba yuk kita silangkan bareng-bareng nih. Ini yang ini berarti apa? R besar, P besar, P besar. Ya, ini? R besar, R kecil, P besar, P besar. Ya, ini? R besar, P besar, P kecil. Ya. Ini? R besar, P besar, P kecil. R besar, L kecil, P besar, kecil. R kecil, P kecil, P kecil. Ya, bagus, sudah benar ya. Nah, di rasio fenotipnya itu walnut di sini ada berapa walnut? Benar nggak ini ada 9? Coba kita hitung ya. Benar, Bu, ada 9. Kan R besar, P besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini 9 ya. Benar. Kemudian ada ros. Nih, R besar, P kecil nih. 1, 2, 3 ya. Kemudian P itu R kecil, P besar. R kecil, P besar. Ini 1, 2, 3 ya, itu benar 3. Kemudian R kecil, P kecil itu ada 1 ya, udah benar. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu mau bertanya? Ya, boleh. Ibu kan ini tuh perbandingan fenotip atavismenya itu 9:3:3:1. Nah, kenapa pada atavismenya itu bukan termasuk ke hukum Mendel, tetapi masuknya ke penyimpangan Mendel, Bu? Ya, baik. Terima kasih ya, sebenarnya pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi karena atavisme itu menghasilkan filial nih. Filialnya kan ini ros sama pi. Nah, filial atau keturunannya itu berbeda sama si induknya. Coba lihat di sini. Di sini kan induknya ros sama pi, tapi dia menghasilkan keturunan ada ros, ada pi, ada
single, dan juga ada walnutnya kan. Nah, jadi itu kan berbeda dari induknya, makanya ini merupakan penyimpangan semu hukum Mendel. Lanjutkan ya. Nih, yang selanjutnya itu ada kriptomeri. Nah, kriptomeri ini merupakan peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Nah, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi. Nah, contohnya itu pada bunga Linaria marokana. Nah, bunga Linaria marokana itu dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu gen A besar, yaitu terbentuk pigmen antosianin. Nah, antosianin ini merupakan pigmen yang akan memicu pembentukan warna bunga pada Linaria marokana. Nah, artinya tumbuhan Linaria yang memiliki gen A ini akan menghasilkan bunga yang berwarna, sedangkan jika tidak mempunyai gen A besar, maka bunganya itu akan albino atau putih. Ya, misalkan gennya itu A kecil, maka bunganya itu akan putih. Nah, namun warna yang timbul ini ditimbulkan oleh antosianin ini dipengaruhi juga oleh tingkat keasaman atau pH protoplasma sel. Nah, jika protoplasma bersifat basa atau gennya itu B besar, maka akan timbul warna ungu. Sedangkan kalau misalkan gennya B kecil atau protoplasmanya bersifat asam, maka akan muncul warna merah. Nah, berarti warna bunga Linaria marokana ini nggak cuma dipengaruhi oleh gen penentu pigmen ya, tapi juga dipengaruhi oleh gen penentu pH protoplasma. Ini di sini ada persilangan. Ini ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Genotipnya itu ada A besar, B kecil, ada. Kemudian yang putih itu A kecil, B besar. Kemudian gametnya itu ambilkan dari sini A besar, B kecil. Yang ini A kecil, B besar. Kemudian fenotipnya itu kemudian disilangkan kan menjadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini tuh menghasilkan warna ungu. Ya, ini apa jadinya? A besar, B besar, B besar. A kecil, B kecil. Nah, ya benar ya. Jadi rasio fenotipnya itu merah berbanding ungu berbanding putih, yaitu 3:9:4. Nah, selanjutnya itu ada polimeri. Polimeri ini merupakan interaksi antar gen-gen berbeda alel yang saling memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Ini ya, di sini ada contohnya. Nah, M besar 1, M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Nah, yang ini merupakan berwarna merah dan yang M kecil ini berwarna putih. Kemudian gametnya itu M besar 1, M besar 2, dan yang ini M kecil 1, M kecil 2. Yang mana menghasilkan ini ya, fenotipnya berwarna merah. Nah, kemudian disilangkan nih dengan sesamanya. Menghasilkan gamet ini M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, kemudian M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 2. Ini ya. Ini juga sama ini. Nah, kemudian di sini nih ada persilangan. Ya, tadi seperti yang tadi dimasukin, kemudian disilangkan. Nah, ini M besar 1 ini kan merah tua ya, karena semuanya bersifat dominan atau M-nya semuanya besar. Kemudian yang ini ada satu yang M kecil. Nah, maka merahnya tuh semakin sedang. Nah, ini juga ada satu, maka merahnya sedang. Nah, yang ini M-nya itu ada 2, M kecilnya ada 2. Jadi merahnya semakin lebih muda ya, jadi merah muda. Nah, kemudian yang ini M kecilnya itu ada 3, berarti merah mudanya semakin muda lagi gitu, jadi merah muda sekali. Nah, yang ini nih, yang ini itu ada M kecil semua, berarti berwarna putih. Nah, rasio fenotipnya itu 15:1 ya, merah berbanding putih ya. Ini kan putihnya cuma ada 1, berarti 15:1. Nah, yang selanjutnya itu ada epistasis hipostasis. Nah, epistasis hipostasis ini merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Nah, gen yang menutupi itu disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi itu disebut hipostasis. Nih, di sini ada persilangan. P besar, K kecil, itu labu putih ya, disilangkan dengan labu kuning. P kecil, K besar. Nah, gametnya itu P besar, K kecil yang ini itu P kecil, K besar. Kemudian disilangkan menjadi P besar, P kecil, K besar, K kecil. Nah, itu yang ini merupakan labu putih. Kemudian disilangkan lagi dengan namanya, menghasilkan ini gametnya. Kemudian kita silangkan ya di tabel. Ini ya, seperti yang tadi ya. Jadi rasio fenotipnya itu labu putih itu ada 12,
labu kuning itu ada 3, dan labu hijau itu ada 1 ya. Selanjutnya itu ada komplementer. Nah, komplementer ini merupakan interaksi antara dua gen dominan yang berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Ya, di sini ada gen C besar. Nah, C besar ini membentuk pigmen warna. Sedangkan gen C kecil itu tidak membentuk pigmen warna. Gen P besar membentuk enzim pengaktif dan gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Jadi jika gen C besar ini bersama dengan gen P besar, maka sifat itu akan muncul. Tapi kalau misalkan gen C besar dengan P kecil, maka sifatnya tidak akan muncul gitu. Jadi harus sama-sama dominan gitu. Nih, di sini ada contoh persilangannya. Contohnya di sini ada C besar, P kecil, yang disilangkan dengan C kecil, P besar, P kecil. Berarti itu berwarna putih kan, karena cuma salah satu aja yang dominan. Nah, berdasarkan tabel yang diperoleh, dapat ditemukan ya rasio fenotipnya itu, yang ungu itu 9, sedangkan yang berwarna putih itu ada 7. Nih, sebelum ini, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat nggak tadi penyimpangan semu hukum Mendel itu ada apa aja? Ada atavisme, kriptomeri, polimeri, epistatis, hipostatis, dan komplementer. Iya, benar ya. Nih, sekarang kita coba kerjain soal yang ada di sini. Ini ada soal epistasis, hipostasis. Nih, ini apa ya gametnya? B besar, G kecil. Ya, B besar, G kecil. Kemudian yang ini? B kecil, G besar. Ya, B kecil, G besar. Kemudian fenotipnya? B besar, B kecil, G besar, G kecil. B besar, G kecil. Kemudian ini disilangkan ya, B besar. Disilangkan dengan. Nah, kemudian ini gamet B besar, B kecil, G besar, G kecil apa saja? B besar, G besar, B besar, G kecil, B kecil, G besar, dan B kecil, G kecil. B besar, G besar, G kecil, G besar, G besar. Ini B besar, B besar, G besar, G kecil. B besar, B kecil, G besar, G besar. B besar, B kecil, G besar, G kecil. B kecil, B kecil, G kecil, G kecil. Di sini ada 4 genotip. Besar, Oh, berarti G besar. B besar, strip, G besar, strip, itu apa? Genotipnya rambut? Abu-abu. Abu-abu. Ya, rambut abu-abu. B kecil, B kecil, G kecil, G kecil. Ini juga berambut putih ya. Nih, coba dilihat di tabel ada berapa yang rambutnya abu-abu? 9. Ada 9. Yang ini rambut putih ya? 1. Kecil-kecil 1. Jadi 9 berbanding 3. 3 berbanding 4. 3 tambah 1. Tugasnya nanti itu kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu ada 2 wadah atau toples ya. Kemudian ada spidol permanen. Dan yang ketiga itu ada kacang tanah 50 pasang atau 100 buah. Nah, ini langkah kerjanya. Kemudian ini ada bahan diskusi. Nah, nanti kalian buat laporan ya per kelompok. Oke? Apakah tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Untuk deadline pengumpulannya kapan ya, Bu? Deadline pengumpulannya itu hari Selasa minggu depan ya. Ibu ingin perwakilan dari kalian menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Ya, Bu. Ya, boleh, Ugi. Jadi, untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu penyimpangan semu hukum Mendel disebabkan oleh beberapa gen dengan alel yang berbeda, yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Contoh penyimpangan semu hukum Mendel yaitu ada atavisme, contohnya ada jengger ayam. Yang kedua ada kriptomeri, yaitu gen dominan yang tidak akan tampak jika berdiri sendiri. Yang ketiga ada polimer, yaitu interaksi dua gen atau lebih, di mana masing-masing gen saling menguatkan satu sama lain. Dan yang keempat ada epistatis hipostatis, yaitu interaksi di mana satu gen menutupi gen lain yang bukan alelnya. Dan yang terakhir yaitu ada komplementer, yaitu interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Sekian, Bu. Ya, terima kasih ya, Ugi. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel itu terjadi karena beberapa gen dengan alel yang berbeda yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Nah, contoh penyimpangan semu hukum Mendel itu ada atavisme, kriptomeri, polimeri, epistasis, hipostasis, dan komplementer. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan ya materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih.